Saat itu waktu menunjukkan pukul 5 sore ketika seorang pemancing ikan melihat sesosok jasad wanita di rimbunan rumput yang basah. Segera saja ia menghubungi petugas kepolisian dan aparat desa setempat. Setelah dilakukan identifikasi sementara, jasad yang berjenis kelamin wanita itu sudah membusuk dan rupanya tanpa memakai busana di bagian bawah. Kuat dugaan ia menjadi korban perkaosan disertai pembunuhan. Lantas siapa identitas korban dan siapa pelaku yang berbuat keji padanya? Cerita ini adalah berita fakta yang Mia rangkum dari berbagai media terpercaya tanah air dan menyajikannya sebagai alur cerita. Semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Jasad korban yang ditemukan di sebuah parit di Jalan Sanang, Palangkaraya menggegerkan warga setempat. Mereka nggak menyangka ada tubuh yang telah membusuk di sana. Untuk sebab itu, korban segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi, guna mencari tahu identitasnya sekaligus pelakunya. Selain itu, berita tentang penemuan jasad ini juga viral tersebar di dalam media sosial. Satreskrim Polda Kalteng juga mencocokkan ciri fisik korban dengan laporan orang hilang yang mungkin saja merujuk pada terkuaknya identitas korban. Singkat cerita, hasil identifikasi pun telah diketahui. Rupanya korban bernama Ika Prihatiningsih berusia 20 tahun. Gadis manis ini berasal dari kampung Pulang Pisau. Lantas mengapa ia bisa berada di Palangkaraya? Karena sudah mengantongi identitasnya, penyidik segera memanggil keluarga korban untuk memastikan. Sesaat kemudian keluarga yang telah melihat jasad tersebut mengkonfirmasi bahwa benar jasad tersebut adalah Ika, putri cantik mereka yang menghilang sejak kurang lebih sebulan yang lalu. Menurut pengakuan keluarga, Ika berangkat dari kampungnya di Pulang Pisau ke Palangkaraya yaitu untuk mencari pekerjaan. Dengan niat mengirit uang sewa kamar kos, Ika memilih untuk menumpang tinggal di rumah pamannya. Suito namanya. Ia merupakan seorang duda berkumis tebal yang tinggal sendirian di Jalan Banteng nomor 37B, Kota Palangkaraya. Jadi karena Suwito sendirian itulah, Ika dan keluarganya meminta izin untuk menumpang tinggal hanya sampai Ika mendapat pekerjaan dan bisa hidup mandiri. Nah, namanya juga keponakan. Pria berusia 55 tahun itu tentu mengizinkan dengan senang hati. Sehari-hari, pria kelahiran Juli tahun 1964 itu bekerja sebagai kuli bangunan. Saat Ika datang, ia selayaknya seorang paman yang baik dan sayang pada keponakan ya. Tentunya dianggap anak sendiri. Ika datang dan menginap pertama kali di rumah pamannya yaitu pada tanggal 26 Agustus tahun 2019. Hari pertama dilaluinya dengan sewajarnya. Ika kerap membantu sang paman untuk membersihkan rumah. Tak jarang, gadis manis itu mengobrol santai dengan sang paman untuk membicarakan tentang rekomendasi pekerjaan yang cocok untuknya di kota besar itu. Kebaikan sang paman membuat Ika merasa nyaman untuk tinggal lebih lama. Ia memandang pamannya penuh hormat karena sudah dianggap orang tua sendiri. Begitulah sebaliknya yang seharusnya dirasakan juga oleh Suwito, rasa sayang pada Ika dan menganggapnya sebagai anak sendiri. Namun yang terjadi bukan seperti itu. Ia malah menelan air liurnya ketika melihat lekuk tubuh keponakan cantiknya. Selang 3 hari sejak Ika tinggal bersamanya, Suwito yang tiap hari kesepian ingin sekali mencicipi tubuh gadis remaja di hadapannya. Namun karena nggak mungkin memakai cara halus, si bajingan tua ini malah memikirkan cara jahat agar bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Saat itu, tepat 3 hari sejak kedatangan Ika ke rumah sang paman, yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Agustus, hari yang sebenarnya indah buat Ika yang lagi sibuk mencari pekerjaan dan jati diri. Nyatanya, hari itu adalah hari naas karena ada mata jahat yang sedang mengincar tubuhnya. Ika yang lagi gabut mengajak Suwito untuk memancing ikan di sekitar parit yang ada di Jalan Sanang, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau. Area di sana memang dipenuhi semak juga ilalang, rerumputan basah yang menjulang tinggi. Namun spot terbaik untuk mencari ikan yang doyan sembunyi. Kemudian Suwito membonceng Ika menggunakan sepeda motor miliknya. Dan sekira pada pukul 3 sore, keduanya sampai juga di lokasi yang jauh dari pemukiman warga. Ika dengan senang hati kesana kemari mencari ikan, karena sudah membayangkan akan menyantapnya berdua dengan sang paman.
Singkat cerita, keduanya sempat berpencar agar lebih mudah menangkap ikan. Ketika itulah melihat lokasi yang sepi, terbesit di benak Suwito untuk melahap keponakannya. Nah, nafsu bejat itu langsung dilakukan saat itu juga, ketika korban menghampirinya untuk mengajaknya pulang. Tiba-tiba Suwito menarik dan mencoba mencium gadis malang itu. Tak tinggal diam, Ika berontak mencoba melepaskan cengkeraman pamannya yang gak ada otak. Pokoknya jurus apapun dilakukan Ika untuk bisa melepas diri. Termasuk berteriak sekuat tenaga berharap ada yang mendengar dan dapat menolong. Namun semua itu sia-sia. Pelaku yang setiap hari mengangkat karung semen, ototnya laksana binaragawan yang tiada tandingan. Tangan itulah yang digunakan untuk mencekik korban hingga tak berdaya. Ika prihatin ningsih, harus merelakan hidupnya di usia 20 tahun di tangan pamannya sendiri. Setelah korbannya tumbang, tubuh Ika dihempaskan ke parit yang dangkal. Kemudian ia melucuti celana luar juga celana dalam korban. Kemudian mengambil ranting-ranting kering dan menutupi jasad itu. Setelahnya ia kembali ke rumah. Sementara itu, keluarga yang tak mendengar kabar dari Ika tentu saja langsung menghubungi Suwito untuk menanyakan keberadaan putri mereka. Suwito sempat menjawab jika Ika telah mendapat pekerjaan baru dan ia tidak mengetahui di mana lokasinya. Intinya Ika menghilang tanpa jejak. Sebab itulah keluarga segera menghubungi polsek terdekat guna melaporkan Ika yang menghilang. Pencarian pun dilakukan, namun tanda-tanda keberadaan Ika masih menjadi misteri. Sementara itu Suwito sang paman bertindak seolah tidak pernah terjadi apa-apa dalam hidupnya. Dan ia meneruskan pekerjaannya kembali sebagai kuli bangunan. Ika prihatin ningsih tak akan pernah kembali pulang dalam keadaan hidup karena ia telah terbujur di semak-semak di bawah ranting kayu kering. Tubuhnya basah terendam lumpur, sesekali juga terbasuh air hujan. Hingga sebulan kemudian, jasad Ika yang telah menyisakan kerangka dan tanpa menggunakan celana akhirnya ditemukan oleh seorang pemancing ikan. Berkat kegigihan dan kerja keras tim Polres Palangkaraya bersama Ditintelkam Polda Kalteng berhasil mengungkap pelaku yang menewaskan korban. Tak lain adalah pamannya sendiri. Ini berdasarkan keterangan keluarganya yang berkata bahwa Ika tengah tinggal bersama pamannya dan terakhir berkomunikasi pada tanggal 29 Agustus atau sebulan yang lalu. Hal ini juga dibuktikan dengan kondisi mayat korban yang sepertinya sudah meninggal hampir sebulan lamanya. Untuk itulah penyidik bergegas menangkap Suwito yang awalnya tentu saja mengelak. Namun seluruh bukti dan saksi membuatnya terpojok. Akhirnya ia mengakui kesalahan fatalnya dan membuat murka keluarga besarnya. Bagaimana tidak, sosok yang harusnya menjadi panutan juga sebagai ayah pengganti di perantauan malah menjadikannya budak nafsu. Nah, saat jumpa pers dilaksanakan, pelaku yang digeret sama petugas itu sempat mengelak tuduhan telah menodai korban ya. Ia berkata hanya melepas celananya dan tidak melakukan hal lain. Namun bukti forensik menunjukkan bahwa ada bekas tindakan pelecehan seksual pada organ vital korban. Turut diamankan bersama pelaku sebuah barang bukti antara lain satu buah ponsel, tas kerja pelaku, satu sepeda motor, dan satu helm. Kemudian bukti yang didapat dari korban yaitu beberapa pakaian korban yang melekat pada tubuhnya, termasuk celana panjang yang berada di samping jasadnya. Menurut media yang beredar saat itu ya teman-teman, pelaku akan dijerat pasal 338 KUHP. Baik, dengan ini fix ya, jika maut bisa datang dari keluarga sendiri. Berprasangka buruk itu memang tidak baik, namun waspada itu sangat dianjurkan. Nah, bagi para kaum wanita, jaga diri kalian baik-baik ya. Banyak garangan yang berkeliaran. Untuk pria juga sama aja sih, karena garangan wati juga ada yang sudah bersiap untuk menggoda. Pertebal keimanan kita ya, agar terhindar dari perbuatan yang melanggar agama juga hukum.
Kalau gitu Mia undur diri dulu, mohon maaf banget jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.